Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 255. Oke, kamu adalah tuannya, bagaimana kamu mengatakan, bagaimana kamu datang? Pria botak itu telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan telah mengalami semua jenis pertempuran, besar dan kecil, tapi idiot ini, kecepatan serangannya, dan tekniknya sangat kuat. Dia datang dan pergi tanpa jejak, dia pasti bukan lawannya, jika dia masih berani memberi isyarat padanya, maka dia benar-benar tidak punya pilihan selain mati. Dilihat dari penampilannya barusan, sepertinya dia ingin membunuh seseorang, jadi kompromi sementara hanya untuk balas dendam yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus melewati krisis ini terlebih dahulu, dan kemudian melapor ke Master Sekte ketika Anda kembali, hal yang tidak sedap dipandang ini, kembali dan bunuh dia. Bukan hanya si bodoh ini, tapi juga seluruh keluarganya, tidak ada yang bisa hidup. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang, tapi aku harus menyelesaikan akun ini dengan Master Sektemu. Aku tidak peduli dengan merajalelanya gerbang harimau hitam ini sebelumnya, tapi di depanku, Ye Tianzong, itu tidak dihitung sebagai kentut. Kamu bisa menyampaikan kata-kataku kepada bosmu. Jika 6 juta yuan tidak dengan patuh dikirim ke rumahku sebelum jam 12 malam ini, maka kamu tidak perlu tinggal di seluruh harimau hitam. Sudahkah kamu mengerti? Kata-kata Ye Tianzong nyaring dan sengit. Pria botak itu sama sekali tidak berani lancang, yang paling mendesak adalah menyelamatkan nyawanya. Segera mengangguk, dan kemudian, didukung oleh Liu Zi dan adik laki-laki lainnya, dia lari dengan tergesa-gesa. Baru setelah pihak lain pergi, Ren Yurou perlahan sadar, berjalan mendekat, dan berkata dengan suara rendah, "Hei, Tianzong, kamu telah menyebabkan bencana kali ini, dan menyinggung harimau hitam, keluarga kita seharusnya saya pikir itu bagus. Pada dasarnya tidak ada gunanya memanggil polisi. Kebetulan saya tidak tega membuka restoran hotpot lagi. Itu hanya beauty group. Ayo pergi, jangan pergi ke pesta temanmu lagi, ayo pergi ke salon kecantikan dan diskusikan masalah ini dengan ibu dulu. Jika tidak berhasil, ayo tinggalkan kota Linceng. Jika kita menyinggung orang seperti itu, kita bisa, jangan tinggal lebih lama lagi." Istri. Melihat Ren Yurou mengeluh dan mengasihani dirinya sendiri, Ye Tianzong merasa tertekan untuk sementara waktu. Berjalan mendekat, dia menariknya ke dalam pelukannya, meskipun pihak lain sedang berjuang, tetapi Ye Tianzong tidak dapat menahan kegigihan Ye Tianzong, dan berkata dengan tenang, "Ini tidak terlalu serius istriku, aku belum pernah mendengar gerbang harimau hitam ini sebelumnya, tapi sekarang saya tahu. Kedengarannya sangat kuat, tapi itu hanya macan kertas. Alasan mengapa saya memiliki kepercayaan diri seperti itu terutama karena saya tahu penguasa pintu hidup dan mati, dan saya dulu berteman dengannya. Bicara dan berdamai. Selain itu, tidak masalah apakah itu restoran hotpot atau grup kecantikan, itu adalah hati ibumu dan aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Saya akan menangani masalah hari ini. Anda jangan khawatir tentang itu." Petik 2. Sekarang setelah semuanya terjadi, kamu masih harus keras kepala. Ren Yurou mencintai dan membenci Ye Tianzong pada saat yang sama, melihatnya seperti ini, dia sangat membencinya, jadi tanpa sadar dia memutar lengan Ye Tianzong. Meski bukan masalah besar, tapi luka daging juga lebih menyakitkan. Ye Tianzong juga ingin segera mengungkap masalah ini, jadi dia berpura-pura kesakitan dan berkata, "Oh, sakit. Tianzong. Meskipun Ren Yurou merasa tidak nyaman, dia baik hati, terutama untuk Ye Tianzong, dia benar-benar memperlakukannya sebagai kerabat. Untuk melindungi dirinya sekarang, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia melihat semua ini dan merasakan sakit di hatinya. Jadi, melihat penampilan Ye Tianzong sekarang, Ren Yurou dengan cepat mendukungnya, dan bertanya dengan prihatin, "Tianzong, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Ayo pergi, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Hal yang paling mendesak adalah tubuhmu. Ayo pergi ke rumah sakit dulu." "Tidak apa-apa pergi ke rumah sakit. Tapi jika kamu masih ingin membicarakan tentang kecelakaan mobil, apakah kamu ingin membuka restoran hotpot, atau bahkan memberitahu ibu kita, maka aku tidak akan pergi. Lagi pula, aku akan mati juga, kenapa harus aku?" Ye Tianzong keras kepala. Ren Yurou sangat pintar, tentu saja dia tahu bahwa Ye Tianzong bermain keras untuk mendapatkannya. Tetapi sejauh menyangkut luka di tubuhnya, jika dia tidak dibalut tepat waktu, nyawanya mungkin dalam bahaya.
Lupakan saja, dia bisa dianggap terbuka, tentara akan memblokirnya, dan air akan menutupinya. Meskipun Ye Tianzong selalu menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, sepertinya bersamanya cukup mengasyikkan. Terkadang, hal-hal yang dia alami, terutama tindakan keterlaluan yang dia lakukan, tidak berani saya pikirkan dalam hidup saya. Pada titik ini, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupinya. Oke, aku berjanji padamu. Selama kamu bisa pergi ke rumah sakit, kamu baik-baik saja, aku tidak akan pernah menyebutkan masalah ini. Apapun yang ingin kamu lakukan, tunggu sampai besok, aku yakin, dendam baru dan lama, aku akan menyelesaikannya denganmu bersama. Melihat Ren Yurou akhirnya mengangguk. Ye Tianzong juga menghela nafas lega, dan dia tersenyum penuh arti. Memikirkannya di dalam hatiku, sepertinya aku akhirnya menemukan solusi untuknya. Dia tidak banyak bicara, sekarang kedua mobil hancur di sana, dia menelepon dan meminta bengkel mobil untuk datang dan membawa mereka pergi, sementara mereka berdua naik taksi ke rumah sakit. Rumah sakit pusat. Sekarang jam 4:30 sore, sudah terlambat setengah jam. Sepanjang jalan, Su Junwan melakukan panggilan telepon, pesan teks, dan membombardirnya tanpa pandang bulu. Bagaimanapun, itu hanya desakan, Ye Tianzong mengabaikannya. Namun, di mata Ren Yurou, semua ini tidak menyenangkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menyambar ponsel Ye Tianzong, membuatnya berteriak ketakutan, sayang, kamu. Orang-orang sangat mendesakmu, jika kamu tidak kembali kepada mereka, itu tidak sopan. Ngomong-ngomong, aku juga ingin membukanya. Kita tidak bisa menghentikan masalah harimau hitam. Kamu memprovokasinya. Jika kamu benar-benar mampu, kamu akan bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jadi, ayo pergi ke rumah sakit untuk perban dan tunggu sampai perban selesai. Setelah itu, ayo pergi ke pertemuan temanmu. Nyatanya, mengenal orang hanya nomor 2. Kuncinya adalah kakek Su Xiaoji membutuhkan perawatanmu. Dia sudah sangat tua, bagaimana jika terjadi sesuatu? Jika demikian, bukankah itu pada saya? Aku akan datang, jangan khawatir, aku tidak akan menelepon, kirim saja pesan teks dan beritahu dia alasan masalahnya, agar dia tidak khawatir. Mendengar kata-katanya, Ye Tianzong merasa lega. 10 menit kemudian, kami sampai di tempat tujuan. Pergi ke operasi dan melakukan perban sederhana. Itu semua adalah luka kulit, tidak ada yang serius, tetapi Ren Yurou merasa tidak nyaman, melihatnya berulang kali, dan sepertinya takut ada sesuatu yang salah, dan meminta untuk dibalut lagi, jika bukan karena permintaan Ye Tianzong, itu mungkin telah dibungkus menjadi zonzi. Setelah melempar, mereka berdua keluar dari ruang konsultasi. Mereka tidak melihat ke atas untuk beberapa saat, tetapi mereka menabrak seseorang. Hei, bagaimana kamu berjalan? Apakah kamu tidak punya mata? Bisakah kamu bertemu dengan manajer umum kami? Suara wanita melengking terdengar. Chun Yu, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu tinggal di ruang konsultasi? Aku akan membayar biayanya, apa yang kamu lakukan? Mendengar suara ini, Ye Tianzong segera mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, melihat orang itu datang, dan tidak bisa menahan cemberut. Bukankah ini Song Lingling? Dan wanita bernama Chun Yu ini didukung oleh Song Huiru. Melihat penampilan Song Huiru, dia sangat kuyup, pucat dan tidak terawat, dan sekarang dia berjalan dengan lemah. Ren Yurou adalah orang yang masuk akal. Meskipun dia ditabrak oleh seseorang, dia tidak peduli dengan kebiadaban wanita itu. Dia terus berteriak minta maaf, tetapi ketika dia melihat siapa yang datang, dia bertanya dengan cemberut, Nona Song. Apakah itu Anda? Saya melihatnya terakhir kali di Hailong Bay. Keduanya bahkan saling menyapa, jadi Ren Yurou langsung mengenali mereka. Dan Song Lingling juga melihat Ye Tianzong dan mereka berdua, dan segera bergegas, berteriak dengan penuh semangat, Kakak Tianzong, ini kamu. Bos, apa yang terjadi? Wanita bernama Chun Yu memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dan dia ingin pamer, tetapi dia tidak menyangka mereka saling mengenal, jadi mereka tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Tepat pada saat ini, Song Huiru sedang dalam suasana hati yang buruk dan tiba-tiba meringkuk. Jika Ye Tianzong tidak mengambil langkah tepat waktu, Song Huiru mungkin akan jatuh. Huiru, ada apa denganmu? Ya Tuhan, Saudara Tianzong. Begitu dia selesai berbicara, dia pingsan. Tanpa terlalu banyak ragu, dia dengan cepat membawanya ke ranjang rumah sakit dan berbaring. Beberapa orang duduk. Chun Yu, pergi ke dokter dan lihat apa yang dipikirkan dokter. Setelah Song Lingling mengirim Chun Yu pergi,
dalam sekejap mata, hanya Ye Tianzong dan 3 lainnya yang tersisa di kamar, serta Song Huiru yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Ketika kami bertemu satu sama lain hari ini, kami seperti 2 orang yang berbeda. Song Huiru sangat kuyu. Tapi Song Lingling sekarang berpakaian sangat modis, tapi tidak vulgar, seperti wanita yang kuat. Namun, kepribadiannya tidak berubah, dia sama seperti sebelumnya, pemalu dan sedikit ceria. Ketika dia melihat Ye Tianzong, dia penuh dengan isak tangis yang tak terkatakan. Lingling, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini kakak iparmu, Ren Yurou. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak Yurou. Yurou, ini adalah adik perempuan Huiru. Mereka berdua adalah saudara perempuanku. Mendengar, Ren Yurou merasa aneh. Melihat hubungan antara dia dan Song Huiru saat itu, saya merasa luar biasa. Sekarang ada adik perempuan lain. Meskipun dia dan Ye Tianzong adalah suami dan istri, mereka tidak memiliki perasaan yang kuat satu sama lain. Sejujurnya, tidak nyaman baginya untuk terlibat dalam urusannya, tetapi dia selalu terlibat dengan wanita lain, yang menakutkan. Dia merasa tidak nyaman. Tapi dia juga orang yang sopan. Menekan ketidaksenangan di hatinya, dia bangkit dan berjabat tangan dengan pihak lain. Dibandingkan sebelumnya, Song Lingling berbicara lebih banyak, dia mengangguk dan berkata, kakak ipar sangat cantik, dia benar-benar pantas menjadi bunga linceng. Lingling, tahukah kamu? Itu pasti, ipar perempuanku adalah bunga di dekat kota, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Song Lingling tersenyum dan mengangguk, dan berkata, tapi kakak Tianzong, kenapa kalian semua? Oke, jangan bicara tentang aku, bicarakan tentang tempatmu, Huiru, apa yang terjadi? Bab 256. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Ye Tianzong. Meskipun mereka baru bertemu satu sama lain, di hati Ye Tianzong, kedua saudara perempuannya, Song Huiru dan Song Lingling, adalah saudara kandungnya. Setiap kali hidup mereka bahkan sedikit buruk, dia tidak akan bahagia, apalagi melihat penampilan kuyu Song Huiru sekarang, hati Ye Tianzong sakit. Ren Yurou ada di sisinya. Di antara wanita, mungkin ada sedikit kecemburuan. Namun, dia percaya pada istrinya dan penuh perhatian, jadi tidak mungkin dia membuat masalah pada saat ini. Namun, dia masih khawatir Ren Yurou akan memiliki pemikiran khusus, dan setelah bertanya, dia tidak berani melihat Ren Yurou lagi. Ini, saudara Tianzong, aku. Song Lingling baru saja keluar dari masyarakat sebelumnya, murni dan baik hati. Namun, melihat pakaiannya, itu karena setelah mengambil alih bisnis keluarga, dia telah belajar mengamati perkataan dan sikap masyarakat. Lagi pula, saya dan saudara perempuan saya adalah wanita, dan istri Brother Tianzong masih ada di sini hari ini, jadi tidak baik mengatakan hal-hal ini, jadi dia ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi untuk waktu yang lama. Namun, sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, Ren Yurou mengambil inisiatif dan berkata, tidak apa-apa, Nona Song. Lalu apa, kakak ipar, jangan terlalu sopan, kamu bisa memanggilku Lingling, adikku, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Huiru. Kakak Tianzong sangat baik kepada kami dan saudari. Kami sangat berterima kasih padanya, tapi jangan khawatir, ini adalah hubungan yang sangat murni, kami sama sekali tidak punya apa-apa lagi. Nona Song. Yah, Lingling, jangan katakan itu. Aku, Ren Yurou, tidak masuk akal. Aku tahu kalian berdua bersaudara. Kalau tidak, aku tidak akan bisa duduk di sini dan mengobrol denganmu. Sekarang, Tianzong bertanya padamu jika demikian, kamu harus menjawabnya dengan cepat, dan lihat betapa cemasnya dia. Kata-kata Ren Yurou agak masam. Namun, itu sudah sangat umum. Wajah Song Lingling canggung untuk sementara waktu, dan setelah melihat Ye Tianzong untuk terakhir kalinya, dia akhirnya menghela nafas tanpa alasan, dan berkata tanpa daya, kakak Tianzong, kakak ipar, aku tidak terlalu mengerti masalah ini. Tidak, terakhir kali setelah malam itu, ketika saudara perempuan saya kembali, dia ketakutan sepanjang waktu, seolah-olah dia ditakuti oleh semacam ketakutan. Dia selalu dalam berbagai ketakutan dan demam tinggi. Itu berlanjut sampai sekarang, dan dia berlari ke rumah sakit setiap beberapa hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dengarkan kata-kata Song Lingling. Ye Tianzong tidak bisa membantu tetapi jantungnya berdetak kencang. Beberapa hari yang lalu, itu harus terikat ke tempat Su Zongming meskipun dia tidak mengatakan apa-apa secara lisan, ketakutan di hatinya tidak berkurang. Mungkin karena bayangan yang kuat di hatinya sehingga dia tidak bisa keluar dari awal hingga akhir, pada analisis terakhir, itu semua salahnya sendiri.
Hanya saja masalah ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas, jika tidak, memberitahu mereka bahwa malam itu sangat berbahaya pasti tidak sebanding dengan lilinnya. Malam itu, kakakmu, apa yang terjadi? Bukankah dia memberitahumu? Dan, beritahu aku, hari apa ini? Ren Yurou sangat pintar, dia tidak tahu apakah dia menemukan sesuatu yang rumit, atau hanya bertanya dengan santai, yang langsung membuat Ye Tianzong gugup, tetapi Song Lingling tidak tahu alasannya, tanpa sadar ingin berbicara. Ye Tianzong segera berhenti, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, Lingling, waktu dan tempat tidak penting. Yang penting adalah apa yang dikatakan dokter tentang kondisi Huiru sekarang." Dokter berkata, "Saudara perempuan saya menderita depresi berat, yang disebabkan oleh bayangan psikologis tertentu. Jika dia dirawat dengan obat saja, efeknya mungkin tidak terlalu memuaskan. Yang terbaik adalah mencari tahu apa yang terjadi padanya, dan beradaptasi dengan kondisi setempat. Lagi pula, untuk melepaskan bel, seseorang perlu mengikatnya, tetapi saudara perempuan saya seperti ini, dan tidak ada yang terlibat, jadi kami tidak melakukan apa-apa." Dengar sini. Ye Tianzong mengerti di dalam hatinya. Tapi sekarang di depan mereka, Ren Yurou, sulit untuk mengatakannya dengan jelas. Selain itu, sekarang sudah terlambat, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan menghibur, "Oke, saya mengerti, Lingling, jangan khawatir tentang masalah ini, saudara laki-laki Anda dan saya juga ahli dalam pengobatan, saya pikir, saya punya cara untuk menyembuhkannya. Hanya saja saya masih membutuhkan beberapa bahan obat. Dengan cara ini, saya akan pergi dengan ipar perempuan Anda terlebih dahulu, dan saya akan menunjukkannya kepada saudara perempuan Anda nanti, apakah tidak apa-apa?" "Tianzong, kamu." Ren Yurou hendak berbicara, tetapi ekspresi Ye Tianzong segera menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yurou, sekarang Huiru seperti ini, jangan katakan apa-apa. Aku tahu kondisi Huiru, dan aku punya cara untuk menyembuhkannya. Masalah ini, dengarkan aku, mengerti?" Ren Yurou terdiam sesaat. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, ada orang luar di sini, jadi tidak nyaman baginya untuk berbicara lebih banyak. Song Lingling sangat gembira setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong. Bagaimanapun, dia sangat percaya pada Ye Tianzong, dan dia merasakan hal yang sama seperti saudara perempuannya. Dia adalah tempat berlindungnya. Tidak peduli hal besar apa yang terjadi padanya, saudara Tianzong akan datang untuk membantu mengatasinya. Jadi, ketika dia mendengar dia berkata bahwa dia bisa menyembuhkan adiknya, dia sangat senang. Lagi pula, meskipun dia mengelola perusahaan sekarang, itu berjalan lancar. Namun, langitnya besar, tanahnya besar, dan kerabatnya adalah yang terbesar. Dalam hati Song Lingling, ibu dan saudara perempuannya adalah hal terpenting baginya. Sekarang semangat ibunya membaik dan perusahaan berjalan dengan baik, tetapi tingkah laku saudara perempuannya yang tiba-tiba membuatnya merasa sangat sedih sebagai seorang adik perempuan. Tapi tidak apa-apa. Dengan kehadiran saudara Tianzong, semuanya akan baik-baik saja. Jadi, karena gelisah secara emosional, Song Lingling langsung menangis, meraih tangan Ye Tianzong, berterima kasih kepada Ye Tianzong, dan setelah menghibur beberapa saat, Song Lingling menjadi tenang. Biarkan Chun Yu dari luar masuk untuk menjaganya, dan setelah beberapa saat mengobrol, Ye Tianzong membawa Ren Yurou dan pergi lebih dulu. Benar-benar tidak tahan dengan pengeboman Su Junwan yang membabi buta, Ye Tian langsung mematikan telepon, naik taksi, dan langsung pergi ke Villa Su. Sudah jam 6 sore, meskipun memalukan untuk terlambat, tetapi Ye Tianzong tahu betul bahwa penyakit kakeknya harus ditangani sendiri. Ini bukan tentang membuat keputusan tentang masalah ini, alasan utamanya adalah kondisi lelaki tua itu berulang, dan pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat lainnya tidak berguna. Jika tidak ada akupuntur dengan jarum cincin besar 9 putarannya, saya khawatir itu tidak peduli berapa banyak dokter yang datang, itu akan sia-sia. Sayang, ayo pergi ke Villa Su sekarang. Sebentar lagi, harus ada beberapa pelanggan. Ketika saya memberikan jarum kepada lelaki tua itu, saya akan membiarkan Su Junwan membawa Anda untuk bertemu dan berteman dengan semua dewa dan dewa dari semua lapisan masyarakat. Saat panas kita restoran pot terbuka, ingatlah untuk membiarkan mereka semua datang. Jika cocok, misalnya, jika bahan dari restoran hotpot di masa depan tidak dijamin, kami dapat bekerja sama dengan mereka. Kamu berhenti dulu. Ye Tianzong banyak bicara, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ren Yurou tiba-tiba menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Song Lingling baru saja datang, jadi aku tidak malu untuk mengatakannya. Tapi, aku sangat kesal. Jelas,
Kamu saudari Huiru, alasan mengapa kamu memiliki bayangan psikologis saat ini, garis waktunya adalah ketika kamu dan ayahku pergi jalan-jalan malam itu. Katakan dengan jujur, apa yang terjadi malam itu, jika kamu tidak katakan padaku dengan jelas, aku akan bertanya pada ayahku. Katakan padaku, apakah kamu menggertak Huiru? Kalau tidak, akan ada bayangan psikologis yang begitu besar. Aku tidak menyadari bahwa kamu, Ye Tianzong, sebenarnya adalah orang seperti ini. Apa yang dikatakan Ren Yurou membuat Ye Tianzong tercengang. Awalnya, dia berpikir bahwa dia curiga telah membawa Ren Dongguo keluar untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Tapi tanpa diduga, dia benar-benar memikirkan dirinya sendiri ke arah itu. Faktanya, mereka berdua sudah lama tidak berhubungan, dia merasa Ye Tianzong punya ide buruk, yang bisa dimengerti. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, jika Anda tidak melakukan gerakan untuk meyakinkan pihak lain, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, sayang, kamu menanyakan pertanyaan yang salah. Song Lingling dan Song Huiru adalah adik perempuanku. Apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Masalah ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Jangan bicarakan dulu. Berbalik. Setelah Huiru bangun, biarkan dia memberitahumu. Bukankah itu cara termudah untuk meyakinkan? Lagi pula, satu orang memiliki satu mulut, jadi siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Ye Tianzong berencana untuk menunda waktu. Saat ini, dia tidak bisa memberitahu Ren Yurou dengan jelas. Saat Song Huiru bangun, lalu berbicara dengannya terlebih dahulu, tidak akan ada masalah besar. Dan Ren Yurou bukan orang bodoh, dia tahu bahwa Ye Tianzong tidak akan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Memang, ketika orang benar-benar bangun, semuanya bisa dijelaskan. Meskipun dia malu-malu dengan Ren Yurou dan wanita lain, dia sepertinya tidak bisa menghadapinya. Namun, dia memiliki hati yang baik, dan dia tahu betul bahwa tidak peduli siapa yang menggertak orang lain, bahkan Ye Tianzong, mereka tidak boleh berpangku tangan. Memikirkannya dalam keadaan linglung, taksi akhirnya tiba di Villa Su. Setelah membayar dan turun dari mobil, berdiri di depan pintu, Ye Tianzong merasa sedikit malu. Mereka juga villa, tapi apakah itu kompleks keluarga Ren atau yang disebut villa sewaan dari Zhong Xili yang barusan, dibandingkan dengan tempat ini pasti sangat berbeda, jauh dari itu. Tidak hanya besar, terutama gaya. Apakah itu gaya arsitektur atau fasilitas yang digunakan, semuanya adalah yang terbaik. Bagian dalamnya terang benderang, penuh sesak dengan orang, dan ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan pintu. Tampaknya ada banyak tamu malam ini, yang membingungkan Ye Tianzong. Saya baru saja datang ke sini untuk mentraktir Tuan Su malam ini. Tidak perlu membuatnya begitu megah, bukan? Dan di pintu. Mereka yang tampaknya kaya, berkuasa, dan berstatus semua berjalan ke dalam kompleks dalam aliran yang tak ada habisnya, dan banyak orang memberikan hadiah kepada kepala pelayan yang bertanggung jawab atas penerimaan di pintu. Mereka dikemas dengan indah dan terlihat sangat megah. Ini membuat Ye Tianzong bahkan lebih bingung. Apakah orang tua itu tidak sakit? Jika ini adalah kunjungan, tidak perlu melakukan ini, bukan? Tianzong, katakan dengan jujur, apa yang terjadi hari ini? Bukankah orang harus ke dokter? Bagaimana kamu bisa diundang ke begitu banyak tamu? Selain itu, kami datang ke sini dengan tergesa-gesa malam ini, dan kami tidak menyiapkan hadiah apapun. Aku benar-benar tidak mengerti ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.